Halo semuanya, jumpa lagi bersama kami di channel Peguseda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar. Bukan belajar sih ya. Saya cuma berbagi atau sharing tentang sebuah kesenian tradisional dari Kalimantan Selatan, khususnya kesenian pertunjukan teater tradisional Kalimantan Selatan, yaitu Memanda. Apa itu Memanda? Kita akan membahasnya setelah yang satu ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Memanda. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan cuma berbagi mungkin informasi yang saya dapatkan ini dari 2 buku, tapi referensinya yang jelas dari ini yang utama untuk kali ini kita bahas, karena ini mengenai tokoh dan sebagainya. Jadi kita bicara mengenai Memanda. Ini buku karangan, judulnya Memanda, sebuah teater tradisi, karya almarhum Bapak Sirajul Huda, merupakan guru saya juga di dalam berkesenian teater Memanda. Jadi saya secara pribadi juga merupakan seorang pelaku pegiat dari teater tradisional Memanda ini. Baik, apa sih Memanda itu? Jadi Memanda itu adalah sebuah kesenian tradisional, teater tradisional yang berasal dari Kalimantan Selatan, yang kemungkinan ya mirip seperti ketoprak, ada lucu-lucunya, ada juga komedi bangsawan kalau di Brunei Darussalam dan sebagainya, itu lebih tepatnya itu. Jadi Memanda ini berasal dimulai dari abad ke-18. Jadi abad ke-18 itu datanglah rombongan dari Malaka. Rombongan dari Malaka ini dipimpin oleh Encik Ibrahim bin Wangsa dan Encik Hawa, istri beliau. Jadi di sana mereka menampilkan kesenian, tarian, kemudian nyanyian, kemudian komedi dan sebagainya. Yang sangat peka adalah sebuah teater namanya Teater Komedi Indra Bangsawan. Teater Komedi Indra Bangsawan ini setelah mereka singgah kurang lebih 10 bulan ada di Banjarmasin, itu sangat populer. Nah, rajinnya mereka membawakan syair-syair Abdul Muluk. Makanya Memanda zaman dahulu itu disebut dengan Mbak Abdul Muluk. Jadi Mbak Abdul Muluk itu istilah Memanda zaman dahulu. Pada perkembangannya Memanda ini berkembang di daerah Pasar Margasari, ke arah Priuk, menuju deretan sungai itu mereka ke arah hilir itu berkembang. Nah, istilah Memanda yang berkembang di sepanjang aliran sungai atau Memanda Priok, juga ada istilah menyebutnya Memanda Priok atau Memanda Batang Banyu. Ini adalah Memanda yang sangat menjaga kepakeman dari Memanda itu sendiri. Ada juga Memanda yang berasal ataupun juga yang berkembang di Desa Tubau. Memanda ini mengalami adaptasi maksud saya, mengalami adaptasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ini disebut dengan Memanda Tubau. Memanda Tubau ini banyak sekali modifikasinya. Di daerah Margasari dan tadi Margasari itu menurut sang maestro Memanda, Bapak almarhum Dr. Andes Haji Bahtiar Sangdeta, Memanda ini dikembangkan oleh Anggah Datu Putih dan Anggah Datu Hirang. Jadi beliau yang mengembangkan Memanda di Pasar Margasari sampai juga di area sepanjang kalau menuju hilir tadi di air tadi kan Memanda Priok atau Memanda Batang Banyu. Kemudian ketika di daerah daratan abad 19 itu berkembang menjadi Memanda Tubau. Memanda sendiri pada perkembangannya juga termasuk yang guru Memanda saya, Bapak almarhum Dr. Andes Sirajul Huda. Beliau
bisa, kalau saya katakan bisa dibilang maestro juga ya. Mengapa? Karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan sebuah kegiatan belajar bersama maestro. Belajar bersama maestro persembahan dari Direktur Jenderal Pendidikan Menengah ya, menengah bukan pendidikan dasar. Jadi menyelenggarakan kegiatan belajar bersama maestro. Di sana ada belajar bersama Ibu Sundari Sukoco untuk untuk lagu keroncong, menari sama Mas Didi Nitowo. Kemudian untuk Mamanda sendiri belajarnya bersama Bapak Sirajul Huda ini. Jadi pada perkembangannya Mamanda, makanya si Bapak Sirajul Huda juga dinobatkan karena ada kegiatan pembelajaran belajar bersama maestro. Beliau beberapa kali melatih siswi tingkat sekolah menengah atas belajar memanda, dan ditampilkan beberapa yang saya tahu ada di Yogyakarta dan ada beberapa di daerah-daerah tempat latihannya. Memanda sendiri sebenarnya memiliki ciri khas sendiri. Memanda pada pembukaannya itu adalah ada pembukaannya yang namanya baladun. Itu khusus untuk Batang Banyu. Kalau untuk Mamanda Tubau, tarian-tarian pembukanya itu namanya Bakunun. Nah, seperti itu. Sebenarnya ini Mamanda sendiri kan dari rombongan Malaka itu dahulunya itu teater atau komedi Indra Bangsawan. Jadi kami beberapa tahun yang lalu, saya lupa tahunnya 2012 atau 2014, sempat disiarkan langsung di beberapa negara yang serumpun penampilan Mamanda kami melalui radio dari beberapa negara serumpun seperti Brunei, kemudian Malaysia, saya lupa Filipina atau Singapura, saya lupa, beberapa negara serumpun itu mereka disiarkan langsung dari RRI. Kami menampilkan Mamanda, dan salah satu direktur dari Brunei, radio dan televisi Brunei itu menyatakan bahwa wah, kalau kami menyebutnya ini komedi bangsawan katanya. Seperti itu. Ya, karena memang adopsi Mamanda sendiri dari teater atau komedi Indra Bangsawan pada abad ke-18. Jadi ada beberapa khas-khasnya sih di dalam penampilan Mamanda itu sendiri. Ada tokoh-tokohnya dalam Mamanda. Nah, mungkin itu dulu mengenai Mamanda yang ada di Kalimantan Selatan. Adopsi dari komedi Indra Bangsawan yang sudah memiliki ciri khas dari Kalimantan Selatan sendiri, dan menjadi sebuah Mamanda. Mengapa istilahnya Mamanda? Oh ya, saya lupa mengatakan Mamanda ini. Istilah Mamanda ini dahulunya Abdul Muluk ya. Karena bawaannya syair-syair Abdul Muluk karya Saleha, sepupu dari Raja Ali Haji. Berikutnya lama-kelamaan lebih populer dengan sebutan Mamanda. Mengapa Mamanda? Karena Mamanda sendiri orang lisan Banjar itu ya, mohon maaf ya, lazimnya itu apa yang dia dengar dan sebagainya itu yang lebih berkesan dan menjadi identitas itu sendiri. Jadi ketika raja kemudian mengatakan kepada wajir, pamanda wajir gitu kan ya, Mangkubumi, pamanda Mangkubumi dan sebagainya, karena ucapan pamanda atau mamanda, jadi jadilah sebuah istilah baru yaitu Mamanda. Itu menurut beberapa sejarah Mamanda yang saya tahu, ucapan istilah Mamanda itu gara-gara raja yang mengucapkan pamanda. Mungkin ada sejarah-sejarah lain yang mungkin kita perlu bahas di sini, bisa diisi di kolom komentar. Semoga Mamanda ini tetap lestari di bumi Indonesia, di Kalimantan Selatan, dan banyak sekali sehingga saat ini tokoh-tokoh Mamanda yang masih ada. Saya sendiri bergabung di Teater Banua Idaman, pimpinan Bapak Nanang Revoluliadi
Jadi banyak sekali di Banjarbaru, ada kalau tidak salah di Hulu Sungai Selatan. Rekan-rekan kami juga di Hulu Sungai Selatan, kami kadang-kadang beradaptasi. Kemudian masih ada ahli-ahli pakar-pakar memanda juga, Bapak Abdullah SP dari Teater Banjarmasin. Teater Banjarmasin juga masih banyak ya, ahli atau pakar-pakar dari memanda. Mungkin jika ada masukan dan sebagainya atau koreksi bisa diisi di kolom komentar. Itu dia sekilas tentang teater memanda bagi generasi muda yang mungkin belum tahu apa itu memanda. Mungkin berguna bagi kalian semua. Kalau mau lihat lebih lengkapnya ada di buku ini, buku Memanda, sebuah teater tradisi. Ya, itu tadi sekilas tentang memanda. Nanti kita akan bahas tentang tokoh-tokoh dalam pememandaan, dalam teater memanda. Sampai jumpa pada video-video kami lainnya. Dan jika menyukai video ini silahkan like dan jangan lupa subscribe channel Bagus Seda, aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa, dadah.